Oke, selamat malam semuanya. Saya Qori Alamsa Muhammad. Di sini saya akan membawakan podcast tentang coffee shop yang berada di sebuah stasiun, dekat stasiun. Yang dimana ini tempatnya itu berada di lingkungan stasiun di daerah Cirebon rupanya ya. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Qori Alamsa Muhammad dari Telkom University. Pengen mengetahui ya bisnis coffee shop di Cirebon. Nah, saya pilihnya salah satu coffee shop yang ada di kota Cirebon itu yang di dekat stasiun ini. Tempatnya nggak jauh dari stasiun, hanya sekitar 50 meter atau enggak 100 meter dari stasiun. Itu masih lingkungan daerah stasiun itu. Selama saya pernah nongkrong di sini, sebelumnya saya dari zaman ya waktu lulus SMA saya sudah nongkrong di tempat ini coffee shop yang berada di stasiun. Dulu hanya sekedar coffee shop yang merupakan ya cuma beberapa ada di kota Cirebon, belum banyak, dan masih bisa dihitung waktu zaman saya di 2018 itu coffee shop hanya ada 10-an lah di kota Cirebon itu. Dan sampai saat ini coffee shop yang berada di stasiun ini masih bertahan dan perkembangannya sangat bagus juga di sekarang. Dari yang dulunya hanya lingkungannya kecil bisa sekarang udah besar ya. Saya akan bersama ownernya lah yang akan menjelaskan tentang coffee shop yang pertama kali dibangun sampai saat ini sudah memasuki, bisa dibilang sudah suhunya coffee shop di Cirebon lah. Dari sekian banyak coffee shop yang sekarang, menurut saya coffee shop ini yang paling berbeda di antara coffee shop lainnya yang masih baru-baru bikin ataupun baru berdiri atau baru dibuka. Karena coffee shop yang lama itu biasanya lebih memiliki keuntungan atau lebih memiliki keindahan dalam segi kopi atau keunikan dalam berasa kopinya itu beda, dan dia sudah memiliki rasa-rasa yang dia coffee shop ini miliki karena strategi dia itu sudah lama dibikin dari sejaknya awal. Ya, pembangunan ini dia pertama mungkin sudah belajar dari kopinya. Kalau sekarang kan yang penting itu bikin dahulu, baru dirasakannya nanti sekitaran nanti gitu. Jadi langsung saja mungkin ke ownernya, yang dimana ini salah satu pendiri segala. Dia juga turun dalam menangani customer langsung turun di lapangannya. Oh ya, sebelumnya owner ini tuh masih muda dan masih seneng ya menginspirasinya kopinya dia sendiri, karena ya dia pencinta kopi dari sejak umur dia lulus SMA. Jadi dia langsung mencoba-coba kopi-kopi. Di awalnya itu bukan kopi-kopi Cirebon dia mencobanya, kayak kopi-kopi yang udah terkenal dulu, yang pertama kayak di Bandung ataupun di Jawa Tengahnya itu. Mungkin sekarang dia membangun coffee shop ini tuh karena ya dia udah punya, mungkin saya mempunyai keinginan membuka coffee shop. Akhirnya mungkin keinginan dia ini tercapai. Sampai sekarang ini coffee shop di Cirebon yang bisa dibilang sangat tua lah ya,
sangat-sangat tua. Dan ya mungkin orang-orang lain kalau pengen mengetahui atau belajar ya di coffee shop ini, karena potensi belajar di coffee shop ini tuh lebih tinggi juga bisa Anda ketahui. Oke, mungkin langsung saja ke ownernya ya, yang lebih tahu segala macam coffee shopnya. Dan ya awal berdirinya mungkin atau dari awal terbentuknya dia akan lebih tahu. Sekarang lanjut ke ownernya. Ya silakan, mungkin ownernya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih Kak Kori. Saya Maulana Attar Ismi Masdar, panggil saja Attar ya. Oh, Attar ya Kak ya. Ya, jadi yang betul yang dibilang Kak Kori, kalau coffee ini sudah alhamdulillah sudah berdiri sejak lama, sudah mulai ini beberapa customer, sudah melewati berbagai rintangan dan lain-lain. Berarti udah memiliki sifat-sifat customer yang agak rewel, agak banyak ya penilaian sendirinya gitu, bermacam customer, sifat dan lain-lain. Pastinya. Terus kayak kalau misalkan customer kayak sering nggak sih, ada nggak sih yang customer itu marah karena kopinya kurang apa gitu nggak sih Kak? Lebih nggak kemarah sih untungnya ya. Untungnya untuk selama ini mereka memberikan masukan tuh lebih yang membangun gitu, baik. Berarti lebih memasuki lebih saran lah ya. Betul. Sarannya yang bermanfaat. Alhamdulillah belum ada yang marah-marah sekarang. Wah, kayak sarannya juga dijalankan semuanya sama kakaknya. Alhamdulillah dijalankan. Makanya menjadi coffee shopnya sampai sekarang masih bertahan dan alhamdulillahnya masih terus berjalan. Benar. Semakin besar juga nih kayak kelihatannya. Amin. Semoga makin besar. Terus mungkin ada lagi kayak penjelasan apanya gitu yang awal-awal. Untuk penjelasan apa ya? kayak awal pendirinya gimana, terus seluruhnya historinya lah dari awal Kak. Historinya ini kedai coffee shop ini namanya Coffeelier. Oh ya, saya belum kasih tahu tuh. Kalau nggak salah tadi di awal tuh belum kasih tahu itu namanya ya Coffeelier. Ini namanya Coffeelier. Sebenarnya berdiri ini tahun 2017. Berarti udah berapa tahun? Berapa tahun? 2017, 18, 19, 20, 21. 5 tahun ya. Iya, sekitar itu 5 tahun lah. Sekitar 5 tahun ya bisa. Nah, untuk Coffeelier sendiri untuk penamaannya Lier. Iya, Lier itu dalam kata Sunda ya kayak. Sunda, betul. Berarti tapi dibangunnya di Cirebon. Cirebon ya. Kan kalau saya tahu emang saya tinggal di Cirebon, emang Lier tuh bukan kata-kata orang Cirebon. Betul, itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang artinya pusing ya. Pusing. Oh iya. Kenapa tuh Kak bisa bisa dikasih nama Lier gitu, kenapa Kak? Lebih mungkin saya pusing ya waktu itu. Ya. Awal mungkin menurut saya kayaknya ini orang kalau waktu kayak saya harus buat kopi ini tuh dengan kata banyak pemikiran jadi mungkin pusing ya. Bisa jadi benar. Emang. Apa lagi nih? Untuk masih histori kedai. Oh iya, sok silakan historinya dulu, barangkali pengen diceritakan histori. Nah, kalau Kak Kori bisa lihat untuk Coffeelier ini banyak sekali untuk maskot kambing. Oh iya betul, itu lambangnya ya. Saya lihat tadi itu maskotnya dari Coffeelier. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kalau ini ada sejarahnya. Oh, ada sejarahnya juga. Oh, gitu. Percaya nggak percaya, untuk biji kopi itu tuh ditemukan oleh kambing. Oh, gimana tuh Kak? Bener. Coba jelaskan. Ini untuk apa ditemukan di kambing waktu itu di Ethiopia waktu dulu lama banget Ethiopia. Ada pengembala kambing. Jadi waktu itu kambing itu makan buah beri yang nggak dikenal. Buah beri nggak dikenal. Saat itu kambingnya tuh nggak bisa tidur dan lebih energik. Oh, berarti si kambing ini memakan itu ya? Betul. Jadi lebih semangat. Benar. Makanya saat itu pengembala ini penasaran. Kenapa kok bisa kayak gini? Abis makan beri itu. Ternyata saat ditelusuri, oh ini namanya terciptalah
ke kopi, biji kopi. Oh, jadi maskot dari Coffee Liar ini tuh kambing ya, berarti. Betul. Oh, ke tambah semangat kita, maka tambah ya terciptanya biji kopi yang bisa dibuat dari Coffee Liar ini. Yes. Kalau boleh tahu, kambing sama liarnya apa? Ini persamaan apa? Maksudnya artinya apa ya? Kayak mencocokkan liar sama kambingnya gitu. Nah, liar kan? Oh iya, jadi saya memikirkannya bener liar. Bisa gitu. Berarti ya ini bisa jadi pertanyaan yang menarik juga ya. Karena orang juga banyak yang nanya, kenapa disamakannya sama liar? Padahal kambing. Nah, terus kenapa liar itu kambing? Tiba-tiba ada kambing maskotnya. Kan jadi yang orang mikirin liar. Iya. Bener, pusing. Kalau ada orang nanya gitu ya simpel aja jawabnya, liar kan? Iya betul liar. Iya bisa juga Kak, bener hebat. Wah, saya nggak sampai nggak kepikiran sama gitunya. Terus kayak sekarang mungkin udah mencukupi lah ya. Pendapatannya segala macam udah menutupi segalanya, udah balik modal ya ini ya. Alhamdulillahnya ya. Mungkin kekuatan dari Coffee Liar ini tuh apa? Kekuatannya lebih ke untuk pelayanannya menurut saya. Iya. Untuk kekuatan Coffee Liar ini di jam operasional. Oh, jam operasionalnya ya. Dia lebih unggul mungkin. Setuju. Setuju. Untuk orang yang bosan untuk pergi kemana-mana dalam waktu yang malam banget, untuk orang umum kan. Iya betul. Kalau Coffee Liar ini jam operasional dari Senin sampai Kamis itu jadi jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Waduh. Nah, untuk Jumat sampai Minggu Coffee Liar ini buka dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Itu yang membuat saya, nah ini unggul daripada coffee shop lain. Kenapa? Orang tahu kalau Coffee Liar itu bisa sampai buka sampai jam 3 pagi gitu. Keren. Berarti berapa jam tuh ya Senin sampai Senin sampai Kamis itu dari jam 10 ya? Dari Senin sampai Kamis jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Kalau Jumat sampai Minggu jam 10 sampai jam 3 pagi. Jam 10, coba kita hitung dari jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya sekitar segitulah. 14 jam. Wah, keren ini Coffee Liar. Apalagi pas Jumat sampai Minggu ya. Sampai Minggu, betul. Buka jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai jam 3 malam. Wow, jam 3 pagi lah ya. Jam 3 pagi lebih tepatnya. Keren nih Coffee Liar. Iya. Jadi Coffee Liar itu tidak memandang kecapeannya kita bekerja, karena kita bahagia karena kita membuat kopi ya Kak. Betul. Itu kenapa kita selalu membangun trust. Kepercayaannya ya. Wah, keren. Untuk dari customer sampai ke karyawan, untuk sampai ke baristanya. Baristanya juga memiliki kepercayaan yang tinggi lah ya. Betul, makanya kita kasih trust dulu, baru semoga mereka memberikan trust kepada kita. Wah, keren. Gitu. Mantap. Terus mungkin kelebihan dari Coffee Liar itu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau ancamannya yang akan diterima dari Coffee Liar yang sudah atau yang sebelumnya akan datang itu apa aja Kak biasanya? Untuk ancaman Coffee Liar sepertinya lebih ke customer sih ya. Oh iya. Karena gak bisa dipungkiri lagi, coffee shop tuh lagi berkembang banget di kota manapun. Semua kayaknya kalau ada tanah kosong tuh kayak udah nunggu waktu buat jadi coffee shop tuh. Oh iya, sekarang emang lagi marak-marak kayak emang bisnis coffee shop ya kayak. Coffee shop, makanya itu dia ancamannya lebih ke situ sih untuk ini yang bisa saya lihat lah ke customernya. Tuh. Takutnya ya karena beda tempat atau ada yang lebih bagus tempatnya. Betul. itu lebih keancaman ya. Lebih keancaman seperti itu. Kalau
peluang yang akan didapatkan di Kopi Liur itu apa? Peluangnya ya? Iya. Peluang gimana tuh? Peluang itu kayak suatu yang misalnya yang akan datang itu gimana gitu. Peluang yang Kopi Liur itu akan ke depannya itu lebih gimana gitu. Kayaknya seperti yang saya bilang tadi ya, untuk ke jam operasional itu sepertinya peluang banget tuh untuk menarik anak-anak muda. Seperti yang kita tahu ya, anak-anak muda ya pengen main lah gitu. Ya sampai jam 3 pagi gitu kan. Sebenarnya ya itu yang sebuah peluang ya untuk menarik anak-anak muda untuk datang ke Kopi Liur gitu. Sekarang emang lagi zamannya tempat kopi, jadi semakin kita kasih tempat yang lebih lama dan nggak ada waktu tuh kayak misalkan 24 jam misalnya. Betul. 24 jam McD kan karena McD kan ya tidak kayak belum istilahnya tuh kalau misalkan belum ekonomis banget lah ya. Kalau ini kalau tempat kopi kita bisa ekonomis lah ya. Betul. Bawa duit 20.000, 15.000 masih kita bisa ya. Tuh. Walaupun belinya sekali tapi nongkrongnya lama itu nggak apa-apa ya kayak. Bisa. Oh, ini Kopi Liur bisa banget kayak gitu. Bener-bener. Ya, saya juga ngelihat kayak yang beli cuma beberapa, kayak misalkan cuma satu belinya terus nongkrongnya berapa jam gitu ya? Iya, nongkrongnya beberapa jam itu. Wah, itu emang ekonomis ya kayak. Seperti itu sebenarnya saya nggak permasalahin banget sih ya, kayak untuk seperti ya itu membangun inilah kenyamanan customer. Jadi kita kayak punya pelanggan tetap ya kayak. Jadi mencoba untuk punya pelanggan datang terus. Mencoba datang walaupun pelanggan itu aja kita nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memasukkan ini ya apa? Kenyamanannya juga, terus ada masukan untuk pembiayaan lainnya kan bisa tertutup. Nggak hanya kayak kita rugi, wah kita nggak bakal dapat, pasti ada pelanggan tetap ya kayak. Betul. Itulah. Kalau struktur Kopi Liur ini apa cuman kakak doang, apa ada lagi di bawahnya yang kayak kepala ininya yang ngurus tempat kopinya gitu? Tentu ada. Untuk struktur organisasi untuk skala coffee shop ya. Mungkin nggak terlalu bukan seribet ya, maksudnya sebanyak untuk perusahaan-perusahaan gede ya. Untuk kalau coffee shop ini ya cuman owner, dan di bawah itu ada manajer sama sudah. Manajer itu membawahi barista lagi. Berarti lebih simpel saya. Berarti kalau coffee shop ini tidak harus yang kayak tersusun rapi gitu. Cuman cukup kayak owner, manajer yang mengurus, sama udah barista ya untuk yang mengaturnya. Betul. Jadi nggak sampai kayak perusahaan gede gitu. Perusahaan gede ya, coba bendahara gini. Cukup ya berarti. Manajer itu bisa mencakup kayak bendaharanya ya. Betul. Manajer bisa, kalau kopi semua bisa lah. Bisa banyak. Baik, berarti ya gampang berarti ya, tinggal kita punya modal mah ada, terus betul. Kayak punya modal, terus udah ada tempat, ya cukup lah. Kita owner, bawahnya manajer, cari barista. Udah. Betul. Nggak seribet kayak kita harus menyusun ada bendahara utama, bendahara keluar, terus ada apa lagi sih Kak? Biasanya tuh kayak humas gitu, sekretaris enggak ya? Kayaknya nggak perlu itu mah. Coffee shop cuman ya udah kayak di atas owner, manajer, terus barista. Ya kalau misalkan ada sekretaris kayak gitu kan kita nggak mungkin ada surat masuk di di coffee shop, mas, surat masuk. Paling surat undangan juga masuknya ke owner, nggak langsung ke sekretaris. Nggak mau ada bikin acara juga kayak bikin surat juga nggak resmi, kayak undangan secara omongan ke omongan atau gimana juga ngebutuh sekretaris. Owner juga udah bisa membuat, manajer juga udah bisa membuat, manajer udah bisa mencakup segalanya sih menurut.
Berarti kalau boleh tahu ada berapa yang kerja di inilah? Yang kerja barista Ya, deh. untuk barista itu ada barista full time sama part time. Kalau full time itu ya dia tanggung jawabnya lebih gede lah, lebih tinggi. Oh, kalau full time ya? Betul, karena itu termasuk apa ya, yang sudah mengerti kopi, Oh iya, kayak harus emang kalau full emang time harus ya. untuk melamar sebagai barista full time ya. Emang syaratnya adalah harus bisa kopi lah, mengerti kopi. Kalau misalkan nggak bisa kopi kan ntar jadi malu ngapain. Repot juga nanti. Kalau part time juga bisa kayak sambil belajar ya kayak. Betul, kalau part time itu dia jam kerjanya itu nggak terlalu banyak seperti full time, dan tanggung jawabnya juga ya nggak sebanyak full time gitu. Dan untuk melamar juga lebih gampang. Oh, kalau part time itu Part-time lebih gampang ya? Lebih gampang karena Cafe Learn ini nggak mewajibkan barista part time untuk bisa kopi. Oh, berarti sekalian belajar lah ya. Betul, karena untuk part time ini bakal diajarin juga akhirnya untuk mengerti kopi. Akhirnya ntar bisa pertimbangan juga buat kayak full time. Betul banget. Berarti kalau barista full time sama part time itu biasanya part time itu ditempatinnya jam berapa, Kak? Untuk part time dia kadang pagi kadang malam. Jadi untuk jadwal kerjanya itu seperti ini. Dia pagi, misalkan hari ini pagi, Ya. besok itu otomatis malam. Oh. Ya, setelah malam besoknya libur. Oh, berarti sekali libur, sekali malam, sekali pagi ya? Iya, jadi pagi, malam, libur. Pagi, malam, libur, seperti itu. Dan Itu seterusnya. part time part-time. ya. Berarti part time juga hampir sama kayak full time ya, istilahnya jamnya aja. Tapi kalau misalkan hari itu mah ditentukan. Betul. Untuk full time sendiri dia kalau di Cafe Learn ya, untuk full time itu malam. Di tempatnya malam, dia pagi kalau setelah hari libur mereka. Misalkan hari libur mereka Senin, berarti Selasanya pagi mereka gitu. Baik. Berarti kalau part time itu kalau misalkan biasanya nih ya, kalau malam Minggu atau nggak malam Sabtu itu kan rame. Betul. Berarti kalau malam Sabtu sama malam Minggu itu part time itu harus ada ya? Part time itu harus ada untuk membantu full time. Iya juga Iya. ya. Kasihan juga kan full time. Bener. Full time cuman berapa orang? Berapa sih, Kak? Kalau full time? Kalau ini full time ya, Iya, berapa orang? cuman 2 orang. Wah, Kebayang nggak? kebayang kalau 2 orang lawannya banyak kan. Mainnya keroyokan lagi kasar. Kita kan punya misalkan 2 barista aja punya 4 tangan. Wah, iya, Gimana bener. yang pelayan yang Itu bakal apa repot sih? banget. Customer yang banyak mesennya Bener. itu dilayanin 4 tangan. Bener. Berarti part time itu juga ikut ya dalam. Part time juga penting banget di sini. Tapi kalau misalkan part time itu kayaknya yang lebih. Oh iya, Kak, kalau boleh tahu berarti produk dulu masuk ya. Kita masuk produk dulu ya. Maaf dipotong dulu. Produknya itu hanya ada di kopi aja atau ada yang lain-lain gitu? Untuk produk apa nih? Biji kopi atau apa? Produk yang disediakan kayak ada selain kopi atau apa enggak gitu? Oh, ada. Kalau produk di Cafe Learn dulu tuh lebih ke idealis kita ya. Oh, idealis. Jadi kopi semua. Dulu mah kopi semua ya, sampai nggak ada Kopi yang semua. Oh, mungkin sekarang ada ya? Ya mungkin sekarang ya udah banyak coffee shop lagi kan, kita harus tetap berinovasi. Oh iya, Gimana? betul. Kalau misalkan kita berdiam terus di Betul. kopi aja nggak mungkin Betul. kita bertambah ya. Betul, untuk perubahan dari idealis ke realistis ya, karena yang idealis ujung-ujung pasti realistis kan. Iya, betul. Akan realistis pada akhirnya. Iya. Dan Coffee ini menambahkan beragam minuman yang manis-manis kayak red velvet, matcha. Itu kan manis-manis ya. Itu bukan kopi itu. Oh iya, Nah, itu non coffee ya berarti ya. non coffee. Dan setelah perubahan itu makin banyak customer perempuan. Oh iya, betul. Berarti kalau kopi itu waktu dulu itu kebanyakan laki-laki. berapa tahun tuh, Kak? Waktu memunculkan non coffee itu tahun berapa? Wah, tahun berapa ya? 2000 mungkin akhir-akhir ini ya. Oh, baru akhir-akhir ini Mungkin berarti akhir-akhir waktu Bener.
waktu-waktu masa pandemi mungkin ya. Bisa kayaknya saya lupa juga. Pokoknya baru-baru lah. Baru-baru ya. Berarti sebelum-sebelumnya itu coffee semua. Berarti idealis. Konsumernya itu rata-rata ya laki-laki semua ya kayak ya. Tapi ada si perempuan tuh mah dikit banget. Ya, yang mungkin yang perempuan mah ya antara ikut sama cowoknya atau enggak yang enggak suka ya. Apa yang suka ya? Iya benar. Paling gitu dah, antara ngintil atau enggak. Ya, nggak suka. Ya suka ya. Emang suka atau kan ngintil doang. Mungkin produknya ada apa lagi kan? Untuk produk yang sekarang ya? Ya. Mungkin ya cuman itu aja sih, rata kopi susu ya, paling kopi susu ya standar lah. Kopi susu itu yang lagi pada booming-boomingnya sekarang ya itu ya. Banget, makanya yang jadi ya cewek suka kopi itu karena kopi susu ya. Betul. Untuk kopi susu ya kita terus berinovasi untuk merubah kopi susu yang unik, yang belum ada di coffee shop lain gitu. Kalau nggak salah itu kopi susu itu berbagai rasa juga ada. Betul, ya. Ada. Gak hanya kopi sama susu aja, ditambah juga sama rasa-rasanya juga ya. Betul. Ada ingredient lain. Ada ingredient lain juga ya. Terus kayaknya saya tahu itu kopi susu itu di kakak ini ada yang kopi susunya bermacam-macam. Yang pertama itu kopi susu. Bener. Yang COV ya. COV itu kopi susu botol. Oh, itu yang COV itu yang berkemasannya botol ya. Iya. Sama ada keramat ya. Keramat itu pakai gula putih. Oh, gula putih. Kalau keramat pakai gula putih. Kalau kopi susu liar pisan ya. Oh, liar pisan. Liar pisan itu pakai gula aren enggak? Oh, kalau liar pisan itu pakai gula aren. Betul. Yang di mana-mana itu ada di coffee shop mana-mana biasanya pakai gula aren itu ya. Bener. Oh, berarti di sini namanya kopi liar pisan. Liar pisan ya, kopi susu liar pisan ya. Itu lebih target saya lebih ke perempuan karena itu lebih manis kan. Oh iya betul. Bener. Emang yang datangnya emang biasanya manis-manis ya kayak kalau perempuan. Berarti kalau kopi susu itu pakai gula aren itu emang rata-rata standarnya coffee shop lain juga ya. Benar. Udah banyak kok Berarti yang membedakan itu kopi COV sama tadi apa? Keramat ya. Kopi susu keramat itu pakainya gula putih. Kalau COV itu dalam kemasan botol dan ya. itu banyak rasa lagi kak. Oh, itu ada rasa-rasanya lagi. Ada kopi susu COV ini banyak rasa, ada hazelnut, karamel, vanilla. Nah ini dia yang membedakan dari coffee shop lain menurut saya ya. Berarti ini juga bisa masuk ke kekuatan dari coffee shop ini juga bener, membedakan sama kopi-kopi lain atau nggak peluang untuk kedepannya untuk memperkenalkan produknya juga bisa ya kayak. Betul. Mantep. Tapi kalau selama ini ancaman untuk produk-produk belum ada ya kak? Ancaman produk masih belum kerasa ya. Belum kerasa atau nggak tahu ya kayak? Nggak tahu lah. Masih produknya masih sama ya gitu. Masih gitu sih. Terus tapi untuk produk ya pasti terus berinovasi lah. Terus berinovasi itu penting banget. Kalau misalkan itu aja juga customer juga pasti cuma gitu-gitu aja. Iya pasti gitu kak, nggak mungkin ya gitulah, customer juga pasti ada ngeyelnya ada enggaknya ya. Bener. Untuk coffee shop ini udah termasuk itu coffee shop yang banyak menunya ya dari coffee shop lainnya. Oh kalau nggak salah juga produknya itu ada kitchen yang dimana itu bisa makan berat. Ada makanan berat. Oh, apa aja itu kak biasanya? Kitchen ada beef. Ada beef, ya ada nasi telur. Standarnya anak kuliahan lah. Anak kuliahan lah. Ekonomis itu dia makanya. Ya untuk menarik anak muda sekali lagi. Iya gitu. Kan ada menu non coffee sama makan juga nyambung sih nyambung banget. Bisa menunjukkan anak muda. Nasi telur kayaknya cukup banget nih nasi telur ya. Iya cukup untuk lah itu. Untuk mahasiswa nasi telur udah cukup, yang penting perut itu kita keisi kan. Nah, mantep. Terus ada biasanya di kalau nggak salah di restoran atau di coffee shop lain itu ada kentang, ada apalah segala macam gitu. Di sini juga ada ya kayak. Jadi ya di sini cukup lengkap lah ya kayak untuk bisa nongkrong berjam-jam. Yes, kita hanya ngeluarin duit 15.000 atau enggak 15.000 sampai 20.000 atau enggak sampai terusnya sampai angka merah ya. Yang kertasannya merah itu kita bisa di sini ngeluarin
kita juga bisa berjam-jam ya kayak. Berjam-jam. Dan saya juga nggak mempersalahkan hal itu. Iya, karena emang. itulah kita pengen banget membuat customer ini nyaman. Kalau misalkan ada jam kayak kita tutupnya standar sama coffee shop lain mah ya pasti coffee shop lain juga customer juga bisa ke coffee shop lain kalau misalkan jam segitu ya kayak. Iya, betul. Kalau mau nyari nyari jam malam atau jam yang agak jauh agak lama coffee shop ini buka itu ya Coffee Lier, nggak ada lagi selain Cirebon ya. Benar, yang berani itu. sampai buka Sampai jam 3 pagi atau nggak buka pagi sampai pagi lagi. Betul. Wih, keren, mantap. Betul. Kalau nggak salah Kak, saya pernah denger itu dulu 24 jam ya waktu itu. Dulu 24 jam, cuman nggak lama. Oh, nggak lama ya. Iya. Kenapa tuh Kak? Sebenarnya lebih ini sebelum siap aja. Oh, Belum siap. hanya percobaan. Percobaan. Lah ya. Oh, ya, Makanya. Ya bagus lah berinovasi atau enggak Ya. bisa menjadikan peluang juga kan nggak apa-apa kalau mencoba Betul. gitu Kak. Betul. Ih, mantep dulu 24 jam. Dulu Kebayang 24 jam. berapa orang dulu Kak? 24 Wah, jam itu 24 waktu jam. percobaan. Ya masih dikit banget, makanya itu belum kuat lah, belum siap untuk 24 jam ya. Makanya pernah coba 24 jam gitu. Biasanya ya sudah nggak bertahan lama. Kembali lagi ke jadwal yang standar. Oh, iya, Gitu. Berarti strategi dari coffee shop ini tuh apa Kak biasanya? Untuk strategi ya? Untuk strategi sih saya nggak yang gimana ya. Untuk strategi kembali lagi ke ini sih, ke kenyamanan customer. Oh, strateginya untuk mencari Bahkan kenyamanan di customer. jam ya? operasional aja itu sebenarnya strategi. Oh iya betul. Karena Membedakan dari yang lain ya Betul. strategi ya. misalkan jam 12 malam. Hah? Aduh, mau kemana ya, coffee shop udah pada tutup. Oh, Lihat iya. aja yuk, sampai jam 3 pagi. Oh dia iya masih betul. buka. Itu sebenarnya maka itu udah strategi. nariknya pelanggan Betul. untuk menjadikan strategi ya berarti betul. betul. Berarti itu strategi dari coffee shop ini. Hmm. Keren ini Lier ini paling beda di Cirebon. Kalian kalau misalkan ada yang mau ke Cirebon misalkan ya, oh iya Kak, kan dekat stasiun juga ya kayak Deket banget. dekat juga dari stasiun. Jadi mungkin yang kalian mau transit di Cirebon dulu itu ada keluar dari stasiun itu belok Bener. ke kiri ya kayak langsung belok ke kiri paling pojok itu ada di situ ada ntar kelihatan lah lampu ramenya itu. Nah itu coffee shopnya. Jadi itu kita buka sampai jam 3 ya Sampai kayak jam 3 kalau Jumat sampai Minggu. Jumat sampai Minggu. Kalau Senin sampai Kamis jam 12. sampai jam 12 saya Tapi masih itu close order. close. Oh itu close order Close Kak. order doang. Oh, Mau nongkrong sampai pagi gak apa-apa. Oh, jadi ada yang nunggu juga, ada yang tidur sini ya kayak. Ada. Wih, keren. Jadi Barista close. juga nongkrong di sini sampai pagi Oh, gitu. baristanya juga sampai pagi. Wih, keren gak ada. Baristanya keren nih. Jiwa-jiwanya tinggi misalkan Iya, sampai pagi mah. Aduh. Untuk coffee shop lainnya, untuk ya kalau udah tutup aja. Oh, iya, Ya kalau kan? udah tutup pasti tutup aja tuh aja. sudah ya, Udah gelap semua udah kan. gelapin semua, udah close berarti closing gitu ya. Cuman karena di sini lebih mencoba untuk mengedepankan trust, kepercayaan. Kepercayaan Jadi, ya. ya sudah, barista terserah mau balik atau enggak. Oh iya, betul. Gimana baristanya? Oh, tuh baristanya nyaman ya di sini. Iya, terus benar-benar. Jadi- terus ada yang jaga juga di sini, mungkin ada yang nginep di sini juga. Itu yang dipegang adalah trust, kepercayaan Trust. antara owner dan barista dan Iya, manajer. betul. Itu penting banget. Penting. bener. Nah, tuh kalian kalau misalkan ke Cirebon, berarti transit di Cirebon itu ada di coffee shop Lier itu pasti ada orang ya buka Iya, ya kayak kalau misalkan ya Senin sampai Jumatnya tutupnya jam 12 itu close order doang, nggak tutup, ada sampai Bener. pagi. Bener. Terus kalau Jumat sampai Minggu itu ya udah bisa jadi 24 jam ya jadi kayak 24 jam ada lagi. orang semua di sini ya. Sama sen. Iya, cuman nggak bisa mesen itu dari jam 3 sampai jam 10 ya. Jam 10 buka lagi. Jam 10 buka lagi. Keren, mantep Iya, jadi nih. yang mau barangkali mau berangkat naik kereta kan. Iya betul Bisa ya, berarti nunggu nunggu dulu. dulu sini sambil nongkrong. Betul. Terus juga di sini juga orang-orangnya juga asik-asik ya kayak Asik-asik kita asalkan kita ngomong sama orang juga langsung kayak Wah, di akrab. welcome ya. Bener banget. Bahkan keren. setiap saya pergi ke sini ya, ada aja orang baru yang nimbrung gitu. Kayak masuk banget, kayak ya anak-anak muda lah. Iya, langsung. Iya kan? Mantep berarti.
Oh ya, Kak, katanya Coffee Lear ini lagi mengembangkan suatu produknya lagi ya? Oh iya, betul banget. Apa itu Kak, kalau boleh tahu produknya yang lagi sedang diperkembangkan sekarang ini? Untuk produk yang lagi dikembangkan Coffee Lear ini lagi pengen buat biji kopi sendiri. Biji kopi sendiri ya? Iya, untuk yang tentunya diperjualkan gitu. Oh, ntarnya akan diperjualkan di coffee shop lain juga. Betul. Ya? Karena ya selama ini Coffee Lear selalu ngambil dari coffee shop lain. Oh, masih ngambil ya? Lebih kebanyakan di Bandung. Oh, berarti domisili dari Bandung ya, biji-bijinya? Biji-bijinya. Mantap. Dari Bandung. Nah, saya mikir ya kenapa Coffee Lear nggak bisa gitu untuk punya biji kopi sendiri. Dan harapannya sih bisa ekspansi ke kota-kota lain gitu. Oh, mantep. Berarti Coffee Lear ini lagi mengembangkan suatu biji yang akan diekspansi ke kota-kota lain juga ya? Ya. Bukan hanya dijual di Cirebon doang ya. Berarti akan dikirim keluar kota. Itu harapannya. Mantep. Itu akan berkembang juga ya dari Coffee Lear. Lagi dikembangkan juga. Itu aja sih, biji kopi aja. Biji kopi doang. Berarti kalau misalkan bikin bijinya itu ntar ada mesinnya juga ya? Ya tentu. Jadi Coffee Lear ini ya untuk menjualkan bijinya ya nggak asal gitu. Jadi harus ke petani kopinya. Jadi ngambil juga dari petani kopinya ya. Untuk biji-bijinya yang bagus kayak gimana. Oh, dipilih-pilih juga ya. Bener. Berarti ya yang bagus. Untuk petaninya saja tuh milih dulu. Oh, petaninya juga harus ngerti kopi ya. Betul. Wih, mantap. Ada prosesnya jadi prosesnya untuk proses panjang banget. Menjadi sebuah biji kopi itu tidak kayak langsung metik kayak udah jadi biji kopi. Itu banyak prosesnya ya. Dari pertama kita metik, terus ada processing untuk pembuatan kopinya biar mateng. Bahkan itu untuk abis dipetik itu kan masih bentuk berry ya. Oh iya, berry. Nah, itu kan harus didiamkan. Wah, prosesnya banyak banget untuk jadi green bean ya. Green bean itu biji hijau yang yang masih mentah ya. Benar. Itu untuk pelupasan kulit ini itu harus bener. Petaninya harus bener gitu. Oh, berarti awal itu yang biji hijau itu namanya green bean. Akhirnya green bean itu itu nanti dikirim ke Coffee Lear. Untuk kita ambil, diambil. Nah, itu diproses lagi, namanya roasting. Oh, prosesnya itu namanya roasting. Kalau bahasa Indonesia mah sangrai lah. Oh, gitu. Bahasa Indonesia sangrai. Kalau bahasa luarnya roasting. Itulah. Jadi ya prosesnya lumayan panjang. Dan itu gak asal jadi, Kak. Oh, begitu. Jadi, itu kayaknya kita harus korbanin berapa kilo deh untuk menemukan rasa yang tepat. Oh, berarti kita dalam pengembangan itu kita juga harus berani rugi lah ya. Berarti intinya itu harus kita tuh untuk Coffee Lear ya. Itu bisa sampai berapa kilo itu dikorbankan. Kalau boleh tahu tuh sekilonya berapa, Kak? Untuk sekilo ya, untuk green bean itu termasuk murah sih. Untuk sekilo itu paling cuma 100. Oh, 100 ya. Itu juga udah termasuk duit loh. Kalau misalkan ya rugi ya emang juga kan gitu dibuang gitu, bukan nggak cocok lagi kan. Dan ini nggak soal tentang penjualan apa-apa, tapi tentang kualitas. Jadi kita Coffee Lear ini cobalah mencoba suatu rugi lah. Iya, rugi berarti ya. Berani rugi tapi kualitasnya ada ntarnya. Benar. Nggak hanya kita hanya bikin terus udah tiba-tiba udah pas nih rasanya tapi menurut orang lain belum. Terus tapi langsung dijual gitu. Nggak kayak gitu ya. Kita juga harus hari ini kita coba, besok kita coba, sampai seterusnya kita udah benar-benar maksimal untuk biji kopinya itu tersebut ya. Wih, sampai sekarang masih terus mencoba dari Coffee Lear ini. Tapi kayak apa tuh? Ada nggak sih biji kopi yang menurut Coffee Lear itu udah ada di Coffee Lear yang bagus gitu? Untuk biji kopi ada yang bagus itu Coffee Lear ini. Jadi nggak semuanya biji lokal. Oh, ada biji impor. Oh, impor juga ya. Keren tuh, berarti di Coffee Lear ada biji impornya. Iya, jadi
benar-benar mencakup lah. Jadi benar-benar menyediakan customer berbagai biji kopi dengan berbagai rasa, dari asam sampai manis. Dan untuk mantap. biji impor ini Coffee Day lagi nyetok biji kopi dari Brazil. Wah mantep itu luar dari Brazil. Dari Brazil. Keren. Ada itu ya lumayan enak gitu bang. Brazil juga berarti suka kopi ya, kayak berarti di sana juga ada pertaniannya kopinya ya. Banyak banget. Oh berarti Brazil itu tempatnya juga sama kayak Indonesia, banyak tempat kopi ya kan. Bener. Oh dikirain Brazil apa ya, kota apa berarti kayak kota ya tempat tinggal biasa kayak orang-orang luar negeri gitu, kayak tempat saya tahu saya Brazil ya pemain bola gitu. Oh berarti juga banyak banget Brazil loh. Sama banyak kayak berarti banget. udah kayak sama kayak Indonesia ya. Iya, setuju. Berarti ada berapa jenis macam yang dari Brazil ke Coffee Lear ini Kak? Dari Brazil itu baru satu. Oh baru satu. Itu Brazil itu dari daerah namanya San Lorenzo. Oh Lorenzo kayak kayak ini ya. Kayak pembalap motor ya? GP ya Lorenzo. Motor GP. Tapi emang bijinya namanya San Lorenzo. San Lorenzo. Jadi ya inilah memperkenalkan customer juga tentang biji kopi impor kayak gimana. Oh berarti customer tuh nggak hanya tahu biji lokalan aja ya, berarti harus tahu juga biji impor. yang impor tuh kayak gimana dan rasanya tuh gimana. Nah di Coffee Lear ini juga kadang kalau misalkan kita lagi bikin kopi namanya apa Kak? Yang V60 ada. Iya kayak V60 itu dibikinnya itu maksudnya biar untuk kayak nyoba-nyoba rasanya gitu kan. Customer juga bisa ya untuk kayak misalkan ini rasanya cocok apa enggak sesuai customer juga bisa ya. Itu selalu kita tanyakan ya untuk di barista itu. Emang misalkan ada customer yang ingin pesan V60 yang manual gitu kan. Manual itu selalu tanyakan, Kak suka yang asam atau yang manis. Jadi kemauannya customer juga bisa kita bikin kan ya. Untuk customer sepertinya nggak perlu takut ya untuk datang ke sini ya. Untuk nggak takut walaupun nggak ngerti kopi, tetap kita arahkan kok. Berarti sebelum dia datang ke sini tuh kalau misalkan nggak ngerti kopi itu bisa diarahkan ya lebih suka kemana. Kau pada takut ya kayak gitu ya. Iya karena takut ini nggak ngerti. Takut nggak ngerti atau nggak takut gimana rasanya gitu tuh. Padahal mah bisa nanya ya, kalau ke coffee shop itu bisa nanya ya. Apalagi ke Coffee Lear bisa diajarin juga bisa. Kita sambil ngobrol gitu. Makanya untuk tempat manual ya, untuk tempat manual Coffee Lear ini diusahakan ada kursi di depannya. Oh ada kursi. Kenapa? Untuk customer barangkali mau nanya, karena bikin kopi itu nggak ini menurut saya untuk passion, untuk sebuah passion. Jadi menurut Howard Schultz tadi CEO dari Starbucks ya, kopi itu tuh ya untuk barista ya, itu tuh bukan sekedar bikin espresso, bukan sekedar bikin manual brew V60, tapi itu ada passion. Berarti ya kita tuh harus pengen bikin kopi juga itu harus ada passionnya ya. Kalau misalkan nggak ada passionnya ya sama aja kita kayak belajar. Mungkin yang nggak ada passionnya ya males jadinya. Untuk berkomunikasi dengan customer itu juga passion. Berarti rata-rata itu barista tuh harus bisa kayak komunikasi dengan customer ya lebih baik ya. Mantap. Berarti kalau misalkan barista itu ya sebenarnya barista itu nggak boleh ya pendiam, kayak nggak boleh kayak nggak boleh ngasih saran ya. Untuk kopi harus bisa ngasih saran ke customer itu dan harus mengenal customer itu sifatnya gimana untuk kopinya. Benar. Berarti dalam coffee shop Coffee Lear ini yang akhir-akhir ini yang lagi di masa pandemi itu menurut kakak berkurang atau gimana? Untuk pandemi ya, untuk awal-awal pandemi corona ini ya, virus corona, gak bisa dipungkiri semua bisnis kayaknya terdampak deh. Semua bisnis kayaknya mengalami kesulitan ya. Untuk Coffee Lear sendiri ya emang terasa awal-awal pandemi kerasa ya. Tapi ya gimana pun untuk seorang pengusaha, untuk seorang
pebisnis ya bagaimanapun harus muter otak, itu yang harus diperlukan sih kayaknya semua pembisnis ya. Harus dicari peluangnya Betul. lagi biar nggak hanya berhenti di situ aja ya Benar. Itu yang kayaknya harus dipegang semua pebisnis deh. Betul. Berarti Coffee Lear ini dalam pandemi untungnya masih bertahan ya kayak untuk. Alhamdulillah. Nah, berapa persen dari pertama pandemi sampai sekarang saat ini pandemi yang udah ada katanya udah ada vaksin itu, sekarang berapa persen customer datang ke Coffee Lear sekarang? Wah, sekarang lebih meningkat. Untuk persenannya saya belum bisa menentukan untuk persenannya, tapi alhamdulillah meningkat lah. Alhamdulillah, berarti Coffee Lear ini sudah meningkat, sudah membaik ya. Betul. Untuk sekarang ya. Akhirnya coffee shop ini lebih membaik. Tapi setahu saya jadi sekarang banyak coffee shop buka ya karena banyak banget. Rata-rata anak remaja sudah di rumah semua ya. Jadi banyak yang buka. Mungkin sekarang lebih trennya itu deh ya. Kayaknya. Iya, sekarang kayak lagi tren-trennya coffee shop lah segala macam. Kalau ngelihat tanah kosong tuh kayak bentar lagi juga jadi coffee shop. Betul kayak jadi peluang gede banget ya untuk sekarang ya. Bener. Tanah kosong terus tempatnya memungkinkan untuk di tengah kota. Betul. Akhirnya ya langsung ngambil aja. Iya. Berarti emang udah peluangnya gitu ya kayaknya udah terbentuk banget. Oh ya Kak, satu lagi deh. Boleh. Visi dan misinya, ada nggak sih visi sama misinya coffee shop ini sebenarnya tuh? Untuk visi misi ya? Lebih ke simple sih semuanya kayak. Coffee Lear berarti simple semua. Simple semua ya. Visi dan misi itu bisa memasukkan ke kekuatannya juga ya. Bener. Berarti ya hanya langsung tertuju aja, nggak hanya. Ya nggak tertulis lah ya. Untuk visi misi kayaknya sebelumnya udah disebutin ya. Sebelumnya kayaknya udah disebutin. Berarti visi misi juga bisa di dalam di baristanya juga ya. Sendiri juga nggak selalu tertulis sih. Yang penting mah kayaknya semua bisnis juga pengennya maju sih. Bener kan? Betul. Baik Kak, mungkin terima kasih atas berbagi ilmunya atau menginspirasi coffee shop lainnya untuk mendengarkannya. Bener. Ya, mohon maaf ya Kak kalau misalkan ada salah kata untuk santai. Baik, oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan di podcast malam ini. Saya Cory, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.